Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi parkir bus. Oke, video ini saya buat karena saya mendapatkan request sudah cukup lama dari coach sepak bola Ria. Katanya, Bang, coba review formasi parkir bus tanpa penyerang atau striker. Apakah efektif atau tidak? Terima kasih. Oke, sebelumnya sudah pernah saya bahas, tapi ketika Top 11 masih belum update ke versi 3D, jadi sudah sangat lama sekali. Dan hari ini saya akan coba membahasnya lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran apakah taktik, strategi, dan formasi parkir bus masih efektif jika kita terapkan di musim ini, yuk simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, kebetulan hari ini tim saya akan menghadapi Dragon FC di leg ke-1 babak 16 besar Liga Champion. Dan hari ini saya akan menggunakan taktik, strategi, dan formasi parkir bus. Apakah taktik, strategi, dan formasi ini masih efektif atau tidak? Mari kita simak baik-baik videonya sampai selesai. Tapi saya ingatkan lagi, taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan terkadang tidak menjamin tim kamu selalu menang, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Oke guys, teman-teman bisa melihat di sini bahwa lawan memiliki dukungan 4% dari Jose Mourinho. Itu tandanya mereka bukan manajer gratisan. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim, gigi bertahan, kemudian fokus umpan perpaduan, gaya umpan panjang, serangan baliknya lah, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Kita akan lihat apakah taktik, strategi, dan formasi ini masih efektif atau tidak. Karena jika di babak pertama tim saya tidak bisa melakukan apa-apa atau terus-menerus tertekan, kemungkinan besar di babak kedua saya akan merubah taktik, strategi, dan formasi seperti semula. Oke, kali ini Dragon FC mulai menekan sedari menit awal pertandingan, dan tim saya di awal babak pertama ini terlihat kesulitan untuk bisa menahan serangan-serangan dari Dragon FC. Terlebih mereka memiliki kualitas yang sangat bagus di posisi depan, terutama di posisi striker. Sedangkan saya tidak menempatkan pemain saya di posisi terbaiknya, yaitu Alpati, yang biasa bermain di posisi striker murni, dan dia sudah mencetak banyak gol jika dia ditempatkan sebagai striker atau sebagai ujung tombak. Jadi kita akan lihat apakah nanti taktik, strategi, dan formasi parkir bus ini bagus atau tidak. Simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan kebetulan buat teman-teman yang memang ingin menggunakan formasi ini, sebaiknya kamu lakukan laga uji coba melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi 10 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu menang, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke, di menit 23 tim saya masih belum bisa melakukan apa-apa, dan kali ini saya akan coba menyerang mereka melalui area tengah pertahanan tim lawan. Oke, kali ini umpan sudut berbahaya sekali, hampir saja upaya yang kurang bagus dari tendangan sudut Romagnoli, dan tidak ada gol tercipta. Skor masih 0-0. Oke, jika di awal babak pertama tadi saya memberikan bonus latihan menyerang, dan kali ini saya akan coba bertahan total dengan memberikan bonus latihan bertahan di menit 27. Kali ini Dragon FC mencoba menyerang, tapi sayang sekali tackle yang sangat baik dilakukan oleh Alparizi, back tengah yang saya latih secara individu. Ya, meskipun tidak terlalu sempurna karena saya melatihnya ketika kualitas mutunya memang sudah terlalu besar, jadi saya hanya meningkatkan atribut kuncinya saja sedikit agar dia bisa lebih fokus menjadi stopper. Kali ini Dragon FC mencoba menyerang kembali, tapi lagi-lagi bola liar masih bisa dikuasai oleh pemain bertahan FC Butang. Salah, maksud saya SC Subah United guys, saya ingatnya FC Butang terus. Oke, di sini manajer lawan masih belum hadir di sisi lapangan. Kali ini Dragon FC kembali melakukan serangan di menit 37. Kau di sana, sayang sekali. Anjir, ternyata guys, satu pemain saya digancar kartu merah pemirsa. Ada Kachko di sana, tendangannya sangat bagus, dan
Sayang sekali, tembakan gacor melenceng dari sasaran, bola masih melambung di atas mistar gawang, sangat tipis sekali. Tadi tendangannya tidak cukup keras tapi tepat mengarah ke gawang, dan untungnya masih di atas mistar gawang, belum sampai masuk. Di sini saya kehilangan satu pemain terbaik saya di posisi gelandang kanan, dan kita tidak bisa terus-menerus seperti ini di babak kedua. Kita harus bisa melakukan perlawanan. Sedari menit awal, tim saya ditekan habis-habisan oleh Dragon FC, dan untung saja pertahanan saya bermain cukup bagus sehingga tidak bisa kebobolan. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa ketika kita menggunakan taktik strategi dan formasi parkir bus, kita harus memiliki pemain bertahan yang solid. Jadi kali ini saya akan memasukkan satu gelandang serang tengah untuk membantu Al-Fatih. Jadi saya di babak kedua sudah tidak menggunakan strategi parkir bus lagi, teman-teman, karena saya juga mengincar kemenangan. Jadi intinya, taktik strategi dan formasi parkir bus tidak menjamin tim kamu bisa selalu memenangkan pertandingan melawan tim yang kualitas mutunya lebih besar. Untuk mengimbangi mungkin bisa untuk mengimbangi, tapi untuk memenangkan pertandingan memang cukup sulit kecuali tim kamu beruntung. Dan pastikan ketika kamu menggunakan taktik strategi dan formasi parkir bus, pastikan kamu memiliki penyerang yang tangguh. Untuk atributnya sendiri, pastikan striker kamu memiliki atribut kecepatan, dribble, dan penyelesaian yang bagus, karena kita kan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Kali ini adalah Parigi di sana, dan tendangannya tidak terlalu keras, tidak ada gol berkat Sango. Tendangannya masih bisa ditangkap, si kulit tendar masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Dragon FC. Oke, formasinya berubah menjadi formasi 4-1-2-1-1, dan berbahaya sekali di sana. Ada siapa di sana, dan Kackur lagi-lagi tendangannya melenceng. Tadi sudah berada tepat di depan mulut gawang FC Buteng di sisi sebelah kanan, tapi bola masih melenceng tipis. Kali ini saya akan mencoba menyerang Dragon FC di menit 65. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh Dragon FC dan masih belum membuahkan hasil. Mereka belum menyerah begitu saja. Mereka mendominasi lini pertahanan FC Buteng dari menit awal, melakukan serangan demi serangan, dan tidak ada gol tercipta. Meskipun tim saya sebenarnya kehilangan satu pemain di menit 30 tadi, pemirsa, dan untung saja tim saya cukup bagus, pertahanan tim saya solid hingga akhirnya Dragon FC belum bisa mencetak gol ke gawang Chizuba United. Kali ini Dragon FC mencoba membangun serangan. Ada Jagir di sana melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Toyo umpan ke depan, maksudnya tidak, ternyata umpan dipotong oleh Setiawan. Oke, ini adalah strategi yang saya terapkan. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sini. Penurunan performa sudah terlihat pada pemain bertahan dari Dragon FC di menit 75. Kali ini serangan balik tercipta, berbahaya sekali. Ada Rognoli di sana, umpan pada Koni depan, sangat bagus sekali, dibayang-bayang oleh Al-Fariji. Apakah akan jadi gol? Tendang langsung dan berbahaya. Lagi-lagi tembakan pemain dari Dragon FC masih belum menemui sasaran. Kali ini saya akan mencoba strategi dengan taktik gigi menyerang. Di sini kita akan terus menekan Dragon FC di akhir babak kedua ini, pemirsa. Kita akan lihat apakah dengan kita melakukan tekanan yang cukup keras di area pertahanan tim lawan dengan menerapkan strategi gigi menyerang, kita akan bisa mencetak gol. Kita akan lihat di sini saya memberikan mental tim gigi menyerang, dan ini sangat berisiko sekali ketika kita kehilangan satu pemain. Tapi kata Pep Guardiola, pertahanan terbaik adalah menyerang. Kali ini ada Setiawan di sana mengirim bola dari sisi sebelah kanan, umpan crossing masuk, disulut saja dan gol. Luar biasa sekali strategi yang saya terapkan di akhir babak kedua, ternyata membuahkan hasil. Gol tercipta lewat umpan crossing yang sangat bagus. Al-Fatih berhasil menanduk si kulit tundar dan masuk ke gawang Dragon FC, skor menjadi 1-0. Kali ini Chizuba United mencoba melakukan serangan kembali dan tackle yang cukup keras, tidak ada pelanggaran. Tendangannya masih bisa dihalau oleh pemain bertahan dari Dragon FC. Tadi terlihat bahwa ada pelanggaran keras, tapi bola berhasil ditangkap kembali oleh pemain dari Chizuba United hingga tidak ada pelanggaran. Oke, kehilangan satu pemain di babak pertama tidak membuat
Chisuba United menyerah begitu saja, dan ternyata Chisuba United berhasil mencuri 1 gol di akhir babak kedua ini pemirsa, menit 89, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chisuba United berhasil mengalahkan Dragon FC dengan skor tipis 1-0 di kandangnya sendiri pemirsa. Kita bisa melihat di sini Chisuba United sebagai tim tamu justru berhasil mengandaskan tuan rumah yang bermain terus-menerus menekan sedari menit awal pertandingan hingga berakhirnya babak kedua. Oke, untuk penguasaan bola sendiri Chisuba United lebih sedikit dominan di angka 54% berbanding 46%. Tapi untuk total tembakan sendiri sebenarnya Dragon FC melakukan lebih banyak percobaan, total 12 percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Sedangkan Chisuba United di babak kedua melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 10 percobaan tembakan, 6 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Dan untuk efisiensi tembakan sendiri Chisuba United sedikit lebih unggul 17%. Dan kedua kesebelasan mencoba menyerang dari area tengah, tapi di sini FC Buteng yang berhasil memanfaatkan peluang dari area tengah ketika lawan mencoba menyerang dari area tersebut dan bisa melakukan serangan yang membuahkan hasil di akhir babak kedua tadi pemirsa. Dan di sini ketika saya menggunakan gaya tackle keras, untuk pelanggarannya sendiri lebih banyak dari Chisuba United, total 19 tackle berbanding 11 dan 1 berbuah kartu merah dan 2 kartu kuning. Tapi Chisuba United berhasil membuktikan dirinya menjadi tim yang lebih baik. Tapi kita masih belum bisa tenang karena ini adalah leg pertama dan bisa saja Dragon FC mengalahkan tim saya di leg kedua. Jadi pastikan teman-teman jika berada di posisi seperti ini di leg kedua, teman-teman harus hadir di sisi lapangan. Siapa tahu nanti manajernya hadir dan kamu bisa mengatur taktik, strategi dan formasi ketika pertandingan berlangsung, dan itu yang akan membuat dan menentukan tim kamu bisa menang atau kalah. Jika kamu membiarkannya, kemungkinan besar tim kamu sangat berisiko kehilangan tiket untuk lolos ke babak perempat final. Jadi pastikan selalu hadir di sisi lapangan. Oke, di sini untuk man of the match pertandingannya sendiri yaitu penjaga gawang Chisuba United. Dia bermain sangat bagus, menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Dragon United. Dan Dragon United meskipun memiliki striker yang cukup tangguh di area depan, tapi dia tidak bisa membobol pertahanan yang solid dari Chisuba United pemirsa. Oke, jadi kesimpulannya taktik, strategi dan formasi parkir bus memang cukup bagus ketika bertahan, tapi resikonya tim kita akan selalu ditekan oleh lawan, dan itu juga memiliki resiko yang cukup besar ketika lawan bisa mengontrol pertandingan dan memiliki penyerang-penyerang yang sangat tangguh. Kemungkinan besar meskipun kamu sudah bertahan total, tim kamu tetap akan kebobolan. Jadi seperti apa yang saya lakukan tadi, ketika tim saya terus-menerus ditekan sepanjang babak pertama, saya melakukan perubahan di babak kedua dan ternyata tim saya berhasil menekan pertahanan tim lawan di babak kedua. Padahal di sana saya kehilangan 1 pemain terbaik saya di sisi sebelah kanan, tapi itu tidak membuat tim saya menyerah begitu saja. Dan itulah pentingnya peran manajer ketika pertandingan berlangsung. Jadi pastikan kamu selalu menghadiri pertandingan di sisi lapangan untuk mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika situasi terlihat sulit seperti tadi. Nah, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk dukungannya, untuk doanya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.